Rumah Bercat Biru Muda oleh Risen Dauh Abdullah. Aku menyesal betapa tidak sekalipun memberanikan diri menemui penghuni rumah bercat biru muda itu. Padahal keinginan untuk menemui selalu ada. Nyali yang ciut selalu hadir dan menyergapku. Aku selalu tidak pernah mampu melawan nyali ciut itu. Aku tidak tahu kapan rumah itu berdiri. Ketika aku memutuskan untuk sedikit berganti rute menjajakan siomay, rumah itu sudah ada. Rupa rumah itu menandakan pemiliknya adalah orang yang berada. Pada awalnya memang aku tidak menghiraukan rumah itu. Aku tidak pernah menduga sebelumnya rumah itu kemudian membuka kenangan pahit di masa silam. Sore ini aku kembali melintas, meski aku tahu tidak mungkin bertemu dengan penghuninya. Aku berhenti di depan rumah itu dan memukul kentongan siomay. Sore ini sekitaran rumah itu terlihat sepi. 3 hari yang lalu, aku menyempatkan diri bertanya kepada seseorang yang entah siapa. Aku menduga orang itu tinggal tidak jauh dari rumah itu, perihal keberadaan pemilik rumah itu. Sudah pindah, Mas. Tapi setahu saya hanya mengontrak, bukan miliknya, kata orang yang kutanyai. Dugaanku selama ini salah. Ternyata penghuninya hanya mengontrak. Saat kutanya pindah kemana, orang itu tidak mengetahui. Aku berjualan siomay semenjak 5 tahun yang lalu dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor. Aku sedikit berganti rute berjualan sejak 3 tahun yang lalu, yaitu mengganti rute jalan yang biasa ku lewati. Jalan ini mengarah ke sebuah sekolah favorit di kecamatan tempat tinggalku, menjadi sedikit memutar, melewati jalan yang tidak lain adalah jalan depan rumah bercat biru muda itu. Pada saat pertama kali aku melihat orang yang kukira pemilik rumah itu, malam harinya aku tidak dapat memejamkan mata. Aku menerka usia orang itu sekitar 60-an tahun. Wajah orang itu begitu melekat di angan. Pikiranku terus tertuju pada orang itu. Hari berikutnya dengan jantung yang berdegup kencang, aku melintas depan rumah itu. Pintu rumah dalam keadaan tertutup, dan aku hanya mendapati seseorang lelaki mengenakan kaos yang warnanya terlihat kusam, sedang menyapu halaman rumah. Aku kecewa, padahal aku berharap orang itu ada di depan rumah. Aku ingin memastikan penglihatanku tidak salah. Aku tidak pernah melihatnya lagi hingga 6 bulan setelahnya. Selama rentang waktu itu, yang kulihat hanyalah seorang perempuan muda atau lelaki muda, terkadang kedua-duanya secara bersamaan. Sering saat aku lewat depan rumah itu, perempuan muda itu sedang bersama seorang anak kecil yang mungkin berusia 2 tahunan. Siapakah mereka? Di tengah aku berharap kembali mendapati orang itu di depan rumah itu. Pertanyaan mengenai siapa kedua orang itu selalu hadir. Aku hanya bisa menerka-nerka. Aku menduga kedua orang itu adalah anak dari orang yang membuatku penasaran. Akan tetapi setelah aku disadarkan akan kehadiran anak kecil yang sering bersama mereka, dugaan itu berubah. Aku menduga mereka adalah suami istri dan anak kecil itu anaknya. Namun hadirnya wajah orang yang ku nanti-nanti kemunculannya di depan rumah itu membuatku sedikit mengubah dugaan. Salah satu dari 2 orang itu ialah anaknya. Setahun kemudian, aku tidak juga melihat orang itu. Aku ingin bertemu dengan orang itu dengan mengetuk pintu rumah. Nyaliku selalu ciut. Aku takut salah orang. Padahal kalaupun salah orang,
itu tidak menjadi suatu masalah yang serius dan aku bisa meminta maaf kepada orang yang kutemui. Namun tetap saja, nyaliku yang ciut selalu saja berhasil mencegahku untuk ke sana. Mungkin juga karena yang akan kuhadapi bila aku ke sana ialah orang itu. Lelaki muda yang pernah menggendong anak kecil itu pernah memberhentikanku sekali. Ia membeli 4 plastik siomay dengan masing-masing plastik seharga 5.000. Aneh, sepanjang aku melayaninya, mulutku lebih sering mengatup daripada berbicara. Aku sebisa mungkin menghindarkan tatapanku dari wajahnya. Lucunya, pada saat itu aku sama sekali tidak mempunyai inisiatif menanyakan siapa nama orang itu. Selesai melayani dan lelaki itu membayar dengan uang pas, aku melepaskannya begitu saja. Sepergiku, aku menyesal, sungguh menyesal. Momen itu seharusnya bisa kugunakan untuk menggali informasi perihal orang itu. Aku masih setia melintas depan rumah itu, meski yang kuharapkan tidak kunjung terkabul. Di suatu musim layang-layang, aku sering berhenti di depan rumah itu karena tidak jauh dari rumah itu ada lapangan sepak bola. Anak-anak kecil bermain layang-layang di lapangan itu. Aku memang berharap anak-anak kecil itu membeli siomayku. Dan memang ada yang membeli 1-2 orang. Aku bisa memahami kenapa tidak banyak anak kecil yang membeli. Siomay yang kujual memang tidak murah. Siomay yang kubuat bukan sekedar siomay-siomaynan yang harganya bersahabat dengan kantong anak-anak kecil itu. Siomay-siomayan biasanya sekedar siomay yang dibuat tanpa menyertakan daging apapun. Hanya sebatas tepung pati dibumbui. Siomay yang kubuat benar-benar menyertakan daging dan lemak sebagai campurannya. Alhasil, harganya pun menjadi lebih mahal daripada siomay-siomaynan. Aku menghargainya 2.000 per 3 biji. Maka sekali lagi, aku bisa mengerti dari sekian banyak anak kecil yang di lapangan, hanya 1-2 orang saja yang mau mampir untuk mencicipi siomayku. Sama sekali tidak kupermasalahkan hal itu. Lagi pula aku berhenti laksana sambil menyelam minum air. Aku tetap bersaja berharap orang itu keluar dari rumahnya dan lalu aku bersikap dengannya. Setelah itu, ternyata dugaanku benar dan ia mendekat padaku. Lalu kami menanyakan